Oke, kembali lagi sama aku Tamtam. Di sini aku ada temen. Di sini aku juga bakal ngobrolin masalah barber. Barber dunia kayak industri yang aku lihat sekarang ini masalah kayak bukan masalah sih sebenarnya. Lebih ke dunia custom lah, dunia custom, dunia barber, dan aku pengen ngobrol tentang dunia custom sama dari dunia barber. Soalnya kan aku mikir kan sama-sama jasa juga tuh. Dim, kenalin dulu dong. Apa namanya? Kenalin, nama saya Dimas. Asli Balikpapan. Nah, dia ini asli Balikpapan. Dim, aku lumayan pengen banyak banget nih nanya nih. Kalau untuk sekarang masalah kesibukan, kesibukan sama ini sih. Aku juga langsung nanya kesibukan lagi. Kabarmu aja dulu deh. Oke. Nah, kabar sekarang gimana? Kabar sekarang 2 minggu lagi istri melahirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kesibukan sekarang gimana? Bukan. Sekarang sibuk lagi tuh gambar-gambar sepatu custom. Lebih ke ini ya, sibuk sekarang kamu gambar custom. Tapi kamu kalau seandainya custom begini, kamu bakal nerima jobnya tuh sepatu doang atau banyak? Enggak. Jadi kalau aku custom mulai dari sepatu, dompet, clutch, jam, jam tangan, tas, backpack, jaket, jeans, helm, topi, semua, pokoknya semua yang masih bisa digambar aku gambarin. Jam sih yang aku nggak kepikiran. Jam tuh kayak mana? Jamnya, kalau jam sih paling ganti-ganti warna, spatter, gitu, kasih kemo-kemo, bisa juga. Oh, ini ya lebih dominan ke apa sih? Pattern. Kayak ininya ya, cover ya? Iya, cover. Cover ya? Di jam sama jaket, sepatu. Tapi sejauh ini yang paling banyak diminati di Balikpapan nih? Kalau di Balikpapan kebanyakan ini sih sepatu. Sepatu? Iya, sepatu. Terus pas beberapa bulan belakang tuh kan sempat lagi musim banget sepeda kan. Oh iya, sepeda. Sepeda. Sempat juga sepeda, frame-framenya, sempat juga sepatu sepedanya, helm-helmnya juga. Helm-helmnya. Pokoknya yang apapun bisa digambar ya? Iya, apapun itu. Yang selama itu masih bisa digambar, aku gambar. Kamu kan kemarin tuh kan sempat ke Jawa ya? Iya. Jawa di mana kamu? Jawa kemarin di Depok sama Jakarta. Depok sama Jakarta. Terus aku baru bisa ketemu kamu baru di tahun-tahun ini ya kan? Tahun-tahun belakangan ini lah. Terus kamu main ke tempatku. Aku mau nanyanya tuh kayak, kamu kenapa sih mau terjun di dunia apa ya? Gambar. Terus hubungannya kamu gambar ke customnya tuh nah? Setauku gambar itu kan paling banter kayak orang mural, kayak sekedar gambar, lukis kanvas kayak gitu. Jadi, bakar tuh. Gak apa-apa. Biar indie. Iya. Jadi gambar. Kalau gambar itu kan kalau aku ya memang basicku dari kecil sih ya. Dari kecil emang suka gambar. Kayak dari masih umur bocah gitu, aku pasti minta beliin krayon, spidol. Ada? Nggak kepikiran sampai situ. Ternyata talent kecil itu nah. Aku dari hal sepele sih. Ya benar sih. Mungkin kalau dia digambar, kalau seandainya aku dicukur, terus aku mau nyukur orang gitu dari kecil. Aku ya mikirnya kayak mana? Iya sih ya. Aku dari kecil sih emang suka gambar. Dari kecil suka gambar memang kamu. Kebetulan orang tua itu support aja gitu. Mau nyukur gitulah. Terus sampai setelah lulus sekolah. Masih aja tetap gambar. Berarti kehidupanmu tuh betul-betul gambar? Iya, dari dulu. Cuma pas zaman sekolah kan nggak terlalu sering gambar lah, karena kepotong waktu untuk belajar apalah itu. Benar. Belajar aja kan? Belajar gambar ada nih kamu. Semua buku kamu gambar, kamu pandalin semua. Kalau kecil aja kamu udah bisa kayak begitu, otomatis besar. Iya, sampai ke SMA. Sampai ke SMA, aku SMA masuk SMK ini, kejuruan. Kejuruan SMK. Aku ambil jurusan desain grafis. Cuma ada satu di Kalimantan.
Cuma ada satu di Kalimantan. Dan itu di Balikpapan. Dan itu di Balikpapan. Ya. Kamu pernah di ini nggak sih sama orang tua ditentuin pilihan? Contoh kalau seandainya memang orang rumahmu nggak support, karena kapasitas orang tua dulu kan sering bilang kayak apa hasilnya begitu aja kan. Nah cuman aku mau lihat sudut pandang kamu tuh kalau seandainya sebuah pilihan nih, nah apa kamu nggak kerja kantor, apa nggak kerja apakah? Ya. Yang pokoknya kerja Yang formal lah. formal. Nah jadi kalau dari background keluarga aku, orang tua aku yang cewek, dia jahit di rumah. Mantap juga ya. Itu bukan formal banget kan? Iya Formal. iya sih. Yang cowok juga pengusaha. Tapi udah nggak ada. Almarhum udah. Ya itu jadi dilihat dari satu background tuh ya otomatis pasti disupport lah ya, pasti ya, disupport. Kalau seandainya enggak, kalau enggak, contoh gini deh, kamu nggak dilahirkan sebagai orang yang bisa gambar, terus nggak tahu, aku palingan jadi ada gambaranmu nggak sih sebelumnya? Betul-betul kamu pas jalanin ini kayaknya, wih, aku capek nih, aku mau kerja Pertamina aja. Sayangnya nggak ada sih, emang tujuanku gambar aja. Nggak, betul-betul di luar nalarmu tuh nggak ada begitu. Nggak ada. Sekalipun kamu wajar kali ya, kayak kita mikir manusia kepepet masalah keuangan. Contoh aku juga kan, kita sama-sama jasa gitu. Aku nyukur, tiba-tiba contoh ternyata ya udah kayak ya sepi aja gitu. Terus mau melanjutkan hari-hari selanjutnya itu kan pasti butuh masalah dana kan kayak gitu. Nah dana itu ya menurutmu gimana? Betulan nggak ada kah atau memang kamu ya udah sih aku gambar aja, sisanya masalah hidup memang udah kebentuk begitu? Jadi kalau kamu ya gimana ya? Susah cuy anjing. Iya. Kalau kamu memang pengen, misalnya kamu pengen beli rokok nih, masa iya kamu minta sama orang, bro minta rokok dong, harga dirimu di mana gitu kan? Itu bagi yang nggak tahu malu. Nggak tahu ya kalau itu ya. Iya. Sorry loh. Jadi karena skillku yang ada cuma gambar, ya aku cari uangnya itu dari gambar. Ya kayak dari pas baru lulus sekolah itu ada teman-temanku kan, tugas akhirnya mereka kayak tugas kesenian gitu. Mereka tuh tahu kalau aku bisa gambar. Jadi mereka tuh kadang-kadang beberapa datangin aku, Dim gambarin ini dong. Aku kasih uang berapa? Ya udah sini 100. Ya udah aku ambil, aku gambarin. Ntar 2 hari jadi aku kasih, aku dapat uang 100. Kamu ngerasa nggak sih kalau seandainya ternyata oh ini bisa menghasilkan? Nah dari situ kamu baru sadar kalau dari gambar tuh bisa menghasilkan, men. Iya. Berarti posisinya kalau seandainya aku nanya kayak kapasitas diri, kamu pernah bertanggapan kayak kapasitasmu tuh ternyata sekian. Terus dari sisi masalah kayak harga kayak gitu, entah kamu sodorkan memang orangnya langsung yang ngasih atau memang ya udah aku tembaknya oh sekian begitu. Ini maksudnya tuh lebih ke kamu dulu ya. Kayak betul-betul kita kan pasti nggak tahu kan kapasitas kita kan. Masih abu-abu betul. Nah itu. Kalau dulu sih aku tahu ya pas zaman dulu itu kapasitasku masih B aja. Ya sekarang juga sih B aja masih. Ya enggak juga lah, masa setiap perkembangan masih B aja. Maksudnya kalau dulu kan masih B aja. Nah pas itu aku juga mikir nih, gimana sih cara biar be better gitu kan? Iya. Jadi kita kayak aku tuh nyari teman-teman yang satu lingkungan juga sama gambar-gambar. Jadi kita bisa sharing-sharing. Kayak kita belum bisa bikin 3D, kita belajar nih sama orang yang bisa 3D. Kayak gitu-gitu. Ya bagus dong lingkunganmu kayak gitu. Kalau seandainya kamu gak dapet lingkungan yang kayak gitu? Nggak mau tahu, harus dapat. Iya juga sih ya. Karena aku pengen passionku ada di situ gitu. Kalau ngomongin lingkungan kan pasti susah deh. Sedangkan kamu tahu posisinya jasa kayak kita nih, ketika kita di satu lingkungan otomatis bakal ada yang jadi pendekar. Nah, titik terendahku itu aku nggak dapat lingkungan yang kayak gitu. Dapat sih, cuma terbatas. Orang-orangnya pun masih terbatas kemampuannya. Iya sih ya, betul-betul kayak apalagi contoh mungkin pas kita sharing bukan ngomong jagoan ya, tapi
pas kita sharing ternyata di situ kita tahu kok semuanya aku bisa. Tapi aku datang ke satu tempat ini betul-betul dia malah kayak di bawah begitu nah. Ya bukannya ini ya. Bukan gitu. Ya. Kayak kita tuh pengen cari ilmu. Iya. Pengen upgrade. Iya, pengen upgrade. Tapi pas kita ke situ kok malah downgrade. Gitu kan? Kayak gitu bahasanya ya. Iya. Jadi aku salah. Enggak. Mungkin bahasa aku yang salah. Enggak, karena mungkin sejauh ini mungkin yang layaknya kadang mungkin pernah kita ketemuin begitu kayak satu lingkungan sebenarnya bingungnya tuh di situ sebenarnya. Kayak apa ya? Mau ngobrol pun kayaknya mungkin apa ya? Bakal tapi susah cuy. Kamu masih ketemu sama orang yang seperti itu gitu nah. Kalau di ini ku dari segi masalah barber lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi kayak gitu nah. Kok kamu kan masih beberapa ada orang. Cuman kalau kayaknya kayak di tempat ini lebih sedikit sih orang-orangnya. Kayaknya sama aja deh. Masa sama aja sih? Sama aja. Apa akunya yang memang sengaja nggak ditemanin deh? Kapok. Kamu seandainya aku tahu sedikit tentang kayak industri tentang masalah gambar kayak kamu nih. Kalau kamu ngelihat sudut pandang kamu tuh awam kan betul di barber tuh nah. Kalau di barber tuh iya kamu baru pertama kali lagi ya nyukur sama aku baru ya? Pertama sih. Iya baru pertama. Pernah nggak sih kalau kamu di Jawa atau nggak di sini juga ngetes untuk masalah rambut? Tapi rambut menurutmu gimana? Penting apa nggak? Menurutku, kalau aku nggak nomor 1 yang pasti. Iya. Mungkin nomor 4 mungkin. Nomor 4 ya? Kalau aku ya. Nah, berarti lebih ke masalah fashion gitu ya? Tapi berarti nggak apa-apa nih, walaupun seandainya pakaianmu dari kaki sampai atas nih bagus, tapi atas black. Nggak apa-apa, yang penting skillku bagus. Oh iya juga sih. Bener sih ya. Nggak apa-apa juga aku rambutku jelek ini. Tapi potongan tuh sebenarnya apa ya, kayak orang lihat kita tuh kan harus bagus juga kan? Nggak. Sejauh ini yang sudah pernah kamu dapatin, ketika kamu datang ke satu tempat, mungkin entah masalah kurang komunikasi sama sesama si itunya. Soalnya kan kita lumayan mirip ya. Aku sebagai konsumen, aku ada kasih gambaran. Nah gimana caranya kamu bisa tanggapin itu? Mungkin kamu custom, dia nggak bawa gambarnya si Cuco. Ya. Mas, kayak gambarnya si ini aja mas, rambutnya keriting. Nah ini betul challenge ya. Rambutnya keriting, nggak dikasih tahu namanya. Rambutnya keriting, berkacamata, terus artis. Nah, terus kamu suruh gambar. Terus apa yang kamu gambar? Nah itu kalau posisi kamu jadi tukang custom ya, ini aku tukang cukur tuh. Mas rapi. Rapinya gimana? Ya random lah jadinya pasti. Jadinya random. Berarti yang dibutuhin di situ nama. Orangnya. Berarti ininya ya gambar pure gambarnya kan? Gambar contohnya. Pure gambar contohnya ya. Berarti tapi kamu pernah nggak sih kalau seandainya kamu nyukur kamu bilang tam rapi? Kenalin si barber, maksudnya dari kayak kamu ketika kamu datang nih sebagai konsumen, terus kamu kayak mas aku mau potong, tapi kamu kayak nggak bisa kasih gambaran sama dia. Ternyata di benakmu tuh sebenarnya seperti ini. Oh, jadi gini. Kalau aku kan udah ngerti ya, ada uang, ada harga, ada uang, ada hasil. Ada uang, ada hasil. Ya, kalau aku udah kenal kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh custom sama aku, mereka percaya berarti kan? Karena custom sama aku nggak murah. Lumayan tinggi harganya. Lumayan tinggi. Jadi karena mereka ngasih kepercayaan ke aku pasti ngasih yang terbaik dong. Ngasih feedback. Customer. Ya. Jadi kayak misalnya aku potong sama kamu nih, ya aku percaya sama kamu. Berarti intinya di situ sebenarnya semua jasa itu nampilkan kepercayaan. Iya dong. Percayaan itu nomor 1 men. Kayak misalnya aku datang ke kamu minta potong, tau-taunya petak sedikit. Iya. Kayak gini hasilmu, cuma segini, aku gituin kamu.
Iya juga ya. Serius. Bete cuk. Aku sepele sih kalau aku. Bener sih. Nah itu sih yang kadang-kadang yang ditakutkan sama, contoh kita sesama di jasa tuh nemuin konsumen kayak gitu, betul-betul kritis, kayak kamu udah sajikan hal yang mahal, sajikan kayak udah nembak harga apa segala macam, tapi nggak sesuai. Parah juga ya. Tapi sejauh ini yang kamu bisa dapatkan itu di mana? Ya worth it sih. Worth it ya. Tapi kalau seandainya kamu bisa berprinsip seperti itu, sebelumnya pernah nggak kamu berprinsip kayak ya udah aku datang semuanya tuh sama aja kok? Kalau dunia cukur ya? Pernah kayak gitu. Beropini kayak gitu. Semuanya tuh sama. Iya. Nggak ada yang beda. Pas aku ketemu orang-orang kayak kamu gini, baru ngerti. Akhirnya gimana sih potongan yang bagus, gimana sih barbershop, apa sih tukang cukur biasa sama barbershop, bedanya apa sih? Kayak gitu-gitu. Akhirnya aku paham karena kenal kayak orang-orang kayak kamu. Iya juga sih ya. Nggak paham banget sih, ngerti lah. Ngerti. Karena kan kalau mau dibilang paham kan kamu nggak seluk-beluknya. Iya, seluk-beluknya kan karena kamu nggak terjun di situ kan. Ya kayak aku juga. Kadang aku pernah custom sepatu sampai 2 juta, 2 juta setengah. Tapi emang dari customer itu susah men gambarnya. Dan aku gambarnya sesuai sama yang dicontohkan. Gitu. Contoh ada orang datang ke kamu, dia tuh minta kasih gambaran tapi betul-betul pure kayak apa ya, jadi kayak kamu bingung mau gambar apa gitu nah. Nah itu sudah, kalau dari masalah kepercayaan sih apa ya, challenge kah? Ya challenge sih. Challenge. Aku pernah juga sih kayak gitu, bro gambar apa mas? Terserah yang bagus pokoknya. Iya itu tuh. Kalau gitu aku biasanya gini, dari bronya suka apa, interestnya apa, hobinya apa. Jadi aku tanya dulu backgroundnya yang interestnya dia itu apa aja. Ya udah terserah dia bilang. Gimana? Nggak bisa, aku harus dapat dulu clue-nya dari dia. Bro suka film apa? Misalnya Star Wars. Oh yaudah, aku bisa nih masuk ke situ. Gitu. Berarti betul-betul kamu, ya seenggaknya kamu udah bisa kasih gambaran apapun lah ya. Orang kalau minta, mas kayak gini, terus dia juga bingung pengen apa begitu. Apa yang bagus ya? Apa yang bagus atau apa yang murah? Anjir. Karena kan yang aku tahu tuh kayaknya melakukan sesuatu kan semakin ribet kan pasti semakin tinggi banget kan. Kayak gitu. Iya sih. Aku juga ngeliatin posisi di situ, mungkin aku nyukur. Kamu kasih gambarannya anu lah ya, yang ngeri lah ya. Nah, kenapa aku ngasih gambarannya yang ngeri? Jadi aku juga bisa ngasih tahu orang-orang di sini gimana sih gambar yang worth it, yang sesuai harga, gitu. Maksudnya ada gambarannya. Kalau dari kamu gimana ngasih gambaran, orang mau custom, orang mau melakukan kayak minta sesuatu tapi pengen apa yang dia kasih itu betul-betul sesuai kayak gitu. Kalau di dunia custom begitu, dunia custom sepatu kayak gitu, apapun kan yang kamu gambarkan, apapun itu, entah memang kamu ngasih tahu kayak ya pokoknya ada SOP-nya lah. Ya ada pasti. Iya. Aku juga baru tahu sih. Ya pasti ada. Kayak sebelum custom nih ya. Iya. Sudah obrolan untuk dapetin konsep. Kalau sudah dapat konsepnya, misalnya dia mau gambar di sepatu nih. Nanti konsepnya yang udah dapat aku tuangkan ke sepatu dalam bentuk digital. Aku serahin nih ke customer-nya. Bro gimana? Udah bagus nggak? Udah cocok nggak? Oh bro kurang ini, warnanya kurang ini. Posisinya kurang di sini. Revisi dong. Revisi sampai dapat. Sampai customer itu udah punya bayang-bayang. Ya. Wah sepatuku bakal kayak gini nih bentuknya. Masih bagus nih kalau dipakai gitu kan. Ada sesuai kayak gitulah ya. Kayak ya gitulah. Lebih ke sesuai kayak sesuai ekspektasinya. Ya itu sih yang aku tanya, masalah ekspektasi. Tapi kalau seandainya ketika kalau aku kan barber nih nyukur udah kelar, nyata mas revisi mas, ya kamu gimana? Kamu gimana? Sepatu udah kelar nih, suruh revisi, terus langsung kamu bilang, ih gimana mas ya? Berapapun saya bayar, gimana? Kalau digituin? Iya, kalau digituin. Tergantung kondisi sih ya. Revisinya tuh
masuk akal apa enggak? Jadi sebenarnya kalau revisi itu pasti bisa jadi nggak masuk akal sih. Karena kalau aku ya, aku nyukur, udah jadi nih, wah udah kebentuk set, enak sudah deh, tinggal keluar. Terus Mas, kayaknya kepanjangan deh, kayak aku minta pendek aja deh. Itu gimana? Itu dua konteks aja ya sebenarnya. Antara ternyata gambarannya, ekspektasinya itu nggak sesuai, atau enggak memang dia BM di hari itu gitu nah. Ya udah Gin, kamu habis gambar Star Wars, habis itu dia minta Winnie the Pooh. ini nggak mungkin, aku nggak kasih kalau itu. Nggak kamu kasih Nggak ya? mau kasih, biarin. Langsung kamu nggak, maksudnya gambar itu nggak bakal kamu hapus lagi kah, atau kamu timpa lagi kah, atau gimana? Tergantung sih. Dia mau bayar. Iya. Kalau dia bayar nggak apa-apa. Kalau dia mau bayar nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngotot nggak bayar, tapi minta ganti, ya lu gila kali kamu. Kamu yang gila berarti. Udah minta revisi susah, tapi nggak mau bayar. Ya udah itu aja sih. Itu aja sih ya. Kamu kalau seandainya datang ke barber, dikasih dua opsi kayak fasilitas bagus atau kayak hasilnya sesuai tapi tempatnya biasa aja. Fasilitas bagus atau hasil yang sesuai tapi tempatnya biasa aja. Fasilitasnya ini bagus cuman nggak terlalu, ya masalah hasil mungkin ya rapi tapi dia nggak bisa kasih gambaran untuk ketika kamu ke depannya tuh seperti apa, harus apa begitu. Walaupun dia udah komunikasi ya begitu. Kalau aku mending hasil sih. Hasil tempatnya biasa aja. Soal tempat menurutmu? Soal tempat nomor 2 lah. Bonus. Kayak kamu ngerjain sesuatu yang kamu sukain. Tapi ada orang yang apresiasi kamu. Kamu dikasih uang. Itu bonus kan? Kayak kamu kerja digaji. Ya itu bonus lah. Iya sih. Sisanya balik lagi apa tujuannya dia ketika dia kerja di situ kan? Entah dia mau keluar karena dia cari pengalaman kah atau gimana? Iya juga sih. Jadi kalau aku mending hasil daripada yang kau bilang tadi, yang tempat bagus, fasilitas bagus, tapi hasil nggak sesuai. Sejauh ini yang kamu ngerasakan, kamu pasti pernah lah potong di Jawa. Pernah lah. Dan di Jawa mungkin sudut pandangnya orang-orang bisa ngeliatin, mungkin yang nonton di sini juga, entah dia orang Balikpapan kah, Samarinda atau gimana. Betul nggak sih? Tata cara pembentukan mental atau enggak cara dari edukasi dari setiap daerah itu berbeda? Berbeda banget. Beda banget. Tapi kita nggak bisa nentuin mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena memang sih kan sebuah pertanyaan pun nggak ada yang salah. Tergantung orang itu nyikapin kayak gimana. Tergantung nyikapin, tergantung perspektif. Tapi ya untuk orang yang bisa diajak kompromi, untuk orang yang bisa diajak ngobrol pun kayaknya kalau dikritik itu ya pastinya nggak marah. Kalau orang itu mau ada perubahan ya. Tapi sejauh ini orang yang ada maksudnya sejauh ini orang yang mau ada perubahan itu otomatis ya susah untuk nerima karena perubahan itu susah. Iya kan? Tergantung diri masing-masing. Tergantung diri masing-masing ya. Ya aku juga nggak nyalain sih sebenarnya, Bim. Cuman ya apa ya? Untuk bisa nilai itu ya supaya bisa dilihat dilihatin aja sih. Ya itu pun aku ngeliatin kayaknya mental di sana gitu. Yang tadi? Iya. Ya emang gitu orang sana. Iya. Soalnya kalau kamu lembek, kamu makin ninjak. Jadi kamu harus punya power. Berarti kalau nggak ada basic nggak bisa jadi apa-apa dong? Nggak bisa. Makanya kamu harus punya basic. Iya. Kamu harus punya skill. Apapun itu, mau kamu malu kek, mau ngapain kek, harus punya skill dan kamu hebat di situ. Kalau kamu nggak bisa apa-apa, nggak punya skill apa-apa, kamu nggak bisa jadi apa-apa cuy. Kamu cuma jadi buntut. Ya, berarti kemauan dari diri sendiri sisanya kan? Iya.